siang pemirsa JTV, Assalamualaikum. Gimana kabar Anda pemirsa? Puasa di hari kedua, gimana ini? Sudah mulai lemes? Atau mungkin Anda sudah mulai merasa ada perubahan di dalam tubuh atau mungkin muka Anda? Karena biasanya nih pemirsa, yang saya tahu sih kalau kita sudah berada di bulan puasa, pasti banyak sekali perubahan-perubahan, misalnya jam tidur malam, atau mungkin makanan-makanan yang biasanya kita konsumsi agak teratur di siang atau pagi hari, sekarang malam hari kesannya jadi balas dendam, apapun itu jadi dimakan, dan itu ternyata pemirsa bisa mengakibatkan ya kerusakan pada kulit, tidak menutup kemungkinan seperti itu, terutama juga ada perubahan jam istirahat di malam hari. Nah, sekarang ini saya Ivana Rauf, 1 jam ke depan di Solusi Sehat Siang, solusi kesehatan untuk Anda akan menemani Anda dengan tema kita kali ini, kiat tetap sehat, kiat tetap cantik maksud saya, dan lembab di bulan Ramadan. Pastinya pemirsa juga berharap meskipun kita lagi fokus untuk berpuasa, konsentrasi beribadah, tetap memperhatikan yang namanya kecantikan, betul kan? Nah, acara kita kali ini disponsori oleh Kirei Anti-Aging Tablet for Beauty from Within. Jadi sekarang ini pemirsa sudah ada teman-teman dari PT Marion Sam yang sudah siap memberikan solusi dan juga informasi kesehatannya untuk Anda. Yang pertama saya akan perkenalkan ada Mbak Dia Kusuma Dewi, medical konsultan kita untuk siang ini. Selamat siang Mbak cantik. Oke. Ada juga produk konsultan kita, ada Mbak Lucy Widyastuti. Selamat siang Mbak Lucy. Selamat siang Mbak. Yang paling pojok yang terakhir ada Mbak Wiwin, sales supervisor area Surabaya. Selamat siang Mbak. Siang Mbak. Baik, mudah-mudahan pemirsa juga tetap cantik dan sehat meskipun sedang berpuasa ya. Nah, seperti biasa pemirsa, kami juga memberikan kesempatan untuk Anda yang nanti mungkin ingin bertanya-tanya atau mungkin ingin menyampaikan seputar keluhannya tentang kecantikannya, tentang kulitnya di 03182510 dan di 82570. Berbicara tentang kecantikan, Mbak Dia, ada nih kasusnya. Mungkin ini juga mewakili pemirsa yang ada di mana aja yang mungkin menggunakan ibu-ibu biasanya nih, yang sudah menggunakan pil KB atau mungkin alat kontrasepsi yang lain, yang biasanya kan kita kenal itu pasti berdampak pada kulit. Betul. Ada yang kena flek, ada yang mungkin sudah mungkin faktor jerawatan, betul. Ada yang menghitam, apa ya? Bener ya? Bladus. Dan juga mungkin faktor usia juga sangat berpengaruh ya Mbak Dia dengan keriput-keriput itu. Nah, sekarang ini kan yang kita tahu banyak sekali krim-krim atau mungkin obat yang ada di pasaran yang menawarkan wah sekali oles langsung putih, langsung cerah, langsung kenyal dan lain sebagainya. Sebagai perempuan saya pun sempat terkecoh dan juga sempat wah enak nih kalau seperti itu, gampang banget ya. Tapi ternyata ini ada loh pemirsa yang malah memburuk. Jadi kulitnya semakin berkeriputnya semakin kelihatan. Ada juga fleknya bukannya sembuh malah timbul flek-flek dan juga gangguan-gangguan muka yang lain. Sebenarnya Mbak Dia sesulit itukah atau gimana sih, kompleks banget kayaknya masalah perempuan, masalah kulit? Pertanyaannya sebenarnya bukan sesulit itu, tapi serutinkah para pemirsa yang ada di rumah ini mampu menjaga kesehatan kulit? Karena pada dasarnya menjaga kesehatan kulit tidak sesulit dan tidak semahal yang dibayangkan. Asalkan dia telaten dan melakukan perawatan kulit itu adalah luar dan dalam. Jadi ini harus saya garis bawahi, perawatan kulit adalah luar dan dalam. Pemirsa, kalau biasanya menggunakan krim-krim yang mungkin biasa didapatkan di pasaran, pastinya cuma dioles aja. Nggak mungkin dong disuruh minum. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih ada perawatan yang dari dalam dan luar. Bagaimana Mbak Dia? Oke, jadi memang sebelum kepada perawatan luar dan dalam, kalau kita bicara masalah tetap cantik dan lembab, ini adalah suatu hasil yang didapatkan bila seseorang rutin melakukan perawatan kulit dengan masalah kebanyakan, terutama pada saat bulan puasa ini, masalah yang dihadapi adalah 2. Pada saat remaja, biasanya ketika bulan puasa karena faktor pola makan ini begitu besar tinggi karbohidrat, kemudian si remaja tadi mengalami pubertas, kemudian proses pembersihan mau nggak mau harus kita akui jauh lebih males pada saat bulan puasa ya. Akibatnya kalau pada mereka yang memiliki riwayat kulit berminyak cenderung mengalami problema berupa jerawat. Jerawatnya akan semakin membandel dan semakin memburuk pada saat bulan puasa. Dan yang kedua, pada mereka yang memiliki riwayat kulit kering, biasanya dihadapi oleh ibu-ibu sudah pola makannya tinggi gula, tinggi karbohidrat yang Pak Hartono kemarin juga katakan. Betul, kemudian ditambah jam tidur mulai berkurang. Akibatnya apa? Ketika jam tidur mulai berkurang, tanpa disadari ini menimbulkan suatu kebiasaan
males merawat kulit pada saat malam hari, kan lu keburu capek duluan, ya kan? Akibatnya begitu banyak pada saat bulan Ramadan ini untuk mereka yang memiliki riwayat kulit kering, ini cenderung kondisinya kok mukanya terlihat kalau kumus-kumus ya, kumus-kumus, beladus, betul, kemudian pakai bedak nggak nempel dan kemudian cenderung lebih tua. Jadi pada dasarnya kalau kita perhatikan kerusakan kulit ini sebenarnya proses perusakan atau penuaan kulit itu adalah hal yang wajar, tetapi menjadi tidak wajar kalau terjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Nah, ini ternyata proses penuaan daripada kulit atau kerusakan kulit ini terjadi mulai dari lapis per lapis, Mbak. Sayangnya kebanyakan masyarakat kita tidak menyadari kecuali bila sudah parah, sudah terjadi sesuatu yang susah diobatin, baru menyadari hal apalagi itu ya. Lapisan kulit kita bagi menjadi 3. Pertama adalah lapisan paling luar yang kita kenal dengan epidermis, di mana lapisan paling luar inilah seringkali tanpa sadar pemirsa yang ada di rumah mengaplikasikan berbagai macam perawatan kulit, kemudian juga make up, kemudian menyebabkan kerusakan kulit, dan yang paling terkena pengaruh daripada efek samping udara luar adalah kulit yang paling luar yang kita kenal dengan epidermis. Nah, kemudian yang kedua adalah lapisan dermis, di mana lapisan ini yang bertanggung jawab terhadap kekenyalan dan kehalusan pada kulit. Bila terjadi kerusakan pada lapisan berikutnya, kalau lapisan yang kedua ini memegang peranannya penting sekali, tapi nggak kelihatan oleh kasat mata, sehingga itulah tadi saya katakan kenapa perawatan kulit lakukan luar dan dalam, karena pertumbuhan kulit itu dari dalam keluar, dimulai dari lapisan yang penuh dengan pembuluh darah yang ada di lapisan dermis. Kemudian lapisan ketiga adalah lapisan subkutis yang kita kenal juga dengan yang tadinya lemak. Nah, kerusakan kulit ini kita bagi faktornya menjadi 2, Mbak. Pertama adalah faktor kesalahan ekstrinsik atau dari luar, seperti Pak Hartono selalu mengatakan ada maras, matahari, AC, rokok, kemudian itu juga adalah musuh kulit itu adalah kita, musuh ya? kulit. Kemudian faktor dari dalam ini kita bagi juga karena faktor asupan, kemudian juga karena faktor stres atau karena juga faktor penyakit, dan juga karena faktor usia. Faktor stres mempengaruhi juga ya, Mbak Dia ya? Betul. Jadi dan kemudian juga proses regenerasi kulit itu ternyata melambat sejalan dengan faktor usia. Jadi mereka yang mengalami yang mulai berusia di atas 30-an, proses regenerasi kulit atau replikasi kulit cenderung melambat dibandingkan mereka yang masih muda. Akibatnya apa? Banyak sekali tumpukan-tumpukan kulit mati yang ada di atas, Mbak. Jadi sebenarnya kulit yang sehat itu adalah ada yang di dalam. Tetapi bagaimana dalam ini mampu ke atas, mampu ke luar, betul kalau Anda tidak berikan asupan nutrisi. Dan ada berbagai macam manifestasi klinik atau grade-grade perjalanan daripada kerusakan kulit. Pertama, kalau terjadi di lapisan paling luar atau epidermis, biasanya gejalanya kulit cenderung kering, kemudian cenderung bersisik kalau pakai bedak, sudah mau nempel gitu atau ya? sudah mulai ada iler-ilernya kok susah banget. Nah, kebanyakan pemirsa kita lebih cenderung untuk menutupi, sudahlah tutupi saja, atau misalnya sudahlah gantikan pelembab, tetapi karena dianggapnya kulit kering ini adalah yang sepele, padahal kulit kering adalah awal dari kerusakan kulit atau yang mungkin berlanjut. biasanya kita cuma menyepelekan dengan biasa pergantian musim, Padahal tidak pergantian demikian, cuaca. Mbak. Apalagi kalau si pemirsa tadi begitu kulitnya bersisik, gampang aja, udah pakai aja sabun scrub, kita amplas aja, nanti kan akan keangkat ya. Keangkat semuanya, betul, ya, ketarik. ternyata ini justru membuat kerusakan kulit semakin parah, Mbak. Apalagi nggak usah diangkat pakai sabun scrub, kena AC aja yang terus menerus akan karena panas ya, ini akan mengelupas. Nah, ternyata bila kerusakan kulit yang kulit kering ini kita biarkan, itu akan menjalar ke lapisan berikutnya, Mbak. Apalagi kalau kita perhatikan kulit kering itu seperti retakan-retakan tanah, kemudian wanita berusia 25 sampai dengan ke atas itu lebih cenderung menggunakan make up yang sifatnya adalah waterproof, tetapi tidak diimbangi dengan proses pembersihan. Akibatnya kotoran tadi masuk ke dalam retakan-retakan tadi, menyumbat di dalam terperangkap, situ. terjadilah peradangan, hasilnya kulit menjadi cenderung sensitif. Pakai ini nggak cocok, pakai itu nggak cocok, pakai ini merah, pakai itu gatel. Nah, itu yang terjadi. Kemudian tapi si pasien tetap dia tidak pergi ke dokter. Nah, kemudian kerusakan menjalar ke lapisan berikutnya, apalagi pada saat bulan puasa kita cenderung mengkonsumsi makanan yang mengenyangkan dan tinggi karbohidrat, tetapi tidak untuk asupan nutrisi kulit. Akibatnya apa, Mbak? Akibatnya produksi kolagen dan elastin selama 1 bulan ini mengalami gangguan, dia cenderung lebih tipis. Ketika dia cenderung lebih tipis, hasilnya apa kalau ini dibiarkan? Nggak usah Anda senyum, Anda diem aja, terbentuk membentuk jejak, kemudian juga di matanya akan membentuk kerut-kerut halus. Dibiarkan oleh si pasien, apa yang terjadi? Belum lagi si pasien menggunakan
terapi yang hormonal karena untuk kontrasepsinya kemudian timbullah hiperpigmentasi di dalam kulit kita yang kemudian memicu yang namanya flek hitam. Ketika flek hitam belum juga dia pergi ke dokter, Mbak Iwana, udah yuk kita putihin aja, yang pergi ke mall masuk yang kiri kanan langsung dia putih. Nah, before after. Betul. Biasanya promonya seperti itu ya. Atau kemudian dia kelupas dengan sampai mukanya merah gitu kan ya, sampai dia rela berpedih-pedih ria. Apalagi kiblat kecantikan orang Indonesia itu mengacu kepada Jepang ataupun juga kepada Korea, di mana di masyarakat kita terbentuk suatu stigma bahwa yang cantik adalah yang kulitnya putih. Betul. Sebenarnya tidak seperti itu. Yang cantik tepatnya adalah perempuan. Oke. Terus kemudian Mbak Dia, apakah benar ini dengan kita menggunakan krim-krim pemutih atau mungkin ada semacam alat kosmetik yang mengandung kolagen atau apa, itu sebenarnya pemilihan yang tepat atau bagaimana sih? Jadi gini, sebenarnya tidak ada yang namanya krim pemutih. Tapi yang tepat ada karena kulit tidak mampu diputihkan. Pencerah, betul. Jadi karena terlihat lebih cerah, maka yang mempopulerkan adalah media dan juga tukang-tukang peracik kosmetik yang online. Akibatnya udah diputihkan, padahal kulit tidak pernah bisa diputihkan. Yang ada bisa dicerahkan dari warna pigmennya sudah terbentuk dari awal karena gitu pada dasarnya karena tergantung kiblat itu tadi, makanya kita berkiblatnya kepada Korea, kepada Jepang. Coba kita berkiblat kepada Myanmar yang disebut cantik, yang lehernya panjang ya kan, akhirnya dikasih begitu banyak gelang. Susah banget ya mau jadi cantik ya. Betul, dan kebanyakan masyarakat kita lebih cenderung untuk mereka lebih paham bagaimana cara mendekorasi atau menggunakan perawatan dekoratif dibandingkan dengan skincare. Disinilah kemudian timbul permasalahan kulit yang tadi saya katakan dari lapis per lapis tadi. Mungkin pemirsa juga memiliki masalah-masalah di seputar kulit Anda. Nanti kita tunggu teleponnya di 031 82510 dan di 82570. Tenang aja, ada Kire di sini sudah siap menjadikan solusi kesehatan dan kecantikan untuk Anda pemirsa. Apa sih Kire? Nanti kita bahas lagi di segmen berikutnya ya. Tetap di Solusi Sehat Siang. Itu kembung. Dimanapun kembungnya, bantu redakan dengan Gazero. Gazero, kembung reda. Gazero, kembung reda. Indonesia, detak jantungku, denyut nadiku, berpadu dalam cita-citaku. Saksikan Merah Putih Bawean, Rabu 19 Agustus 2015 pukul 3:30 sore, hanya di JTV. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Saksikan kemeriahan Kampung Guyup Rukun Merdeka. Ada senam masal, jalan sehat, lomba masak, dan acara menarik lainnya. Kampung Guyup Rukun Merdeka hanya di JTV. Acara ini dipersembahkan oleh Sarimi Isi 2. Saksikan Merah Putih Bawean, Rabu 19 Agustus 2015 pukul 3:30 sore, hanya di JTV. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh
Masih di Solusi Sehat Siang, solusi kesehatan untuk Anda. Dan kita masih membahas tentang kiat tetap cantik dan lembab di bulan Ramadan ini. Pastinya meskipun kita juga rajin beribadah pemirsa, tapi juga berharap bisa tetap cantik ya. Apalagi untuk ibu-ibu yang mungkin sudah mempunyai anak, jangan sampai melewatkan atau jangan sampai lupa untuk merawat diri dan merawat mukanya supaya tetap cantik nih ya pemirsa. Sekali lagi untuk Anda yang nanti ingin berkonsultasi atau ingin bertanya-tanya, boleh di 031 82 510 dan di 82 570. Sekarang kita lanjut lagi untuk membahas tentang bagaimana sih kulit yang cantik itu. Apakah harus selalu dibantu dengan krim yang notabene dari luar saja dan belum tentu dinyatakan aman begitu. Kemudian yang penting ada lengkap, Mbak. Lengkap Yang ya. lengkap. Jadi memang untuk mendapatkan kulit yang halus, mulus, apalagi nanti kan sampai lebaran ya, ini yang kita harapkan. Benar. Jadi lakukan perawatan kulit dengan paket perawatan lengkap luar dan dalam. Tujuan perawatan dari luar adalah untuk meminimalisasi efek samping akibat pengaruh udara luar. Biasanya terdiri dari pelembab, kemudian tabir surya, kemudian sabun, kemudian toner dan juga krim malam. Ini adalah satu paket yang nggak boleh dibantah. Ini adalah nggak boleh dibantah. Memang Dan paketnya yang begitu. paling sering kita dapati di masyarakat kita, terutama para perempuan ini, aduh ribet banget Mbak Dia. Kalau misalnya ada harus yang menggunakan pelembab saja, atau kadang-kadang ada yang menggunakan sabun bayi, atau bahkan kadang-kadang ada yang bilang aku nggak mau pakai apa-apa. Nah ini yang justru fatal. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang sabun bayi itu memang benar ya Mbak Dia? Atau Karena memang pergerakan sabun ini mengikuti pertumbuhan daripada kulit. Jadi kita menganggapnya seperti ini Mbak Dia, sabun bayi kan untuk anak bayi aja aman, apalagi untuk dewasa. Padahal nggak seperti itu pemirsa. Justru mereka yang menggunakan sabun bayi itu memang tidak mendapatkan efek apa-apa, Mbak. Jadi ada baiknya memang Efek harumnya bayi aja di situ ya. betul. Dan itu sebagai perawatan dari luar, sementara perawatan dari dalam ini yang saya harus highlight. Ini yang harus Betul. pemirsa tahu. Bagaimana sih kalau Anda mungkin sudah biasa tahu, sudah mempunyai sekarang perawatan dari luarnya. Lalu perawatan dari dalam, apa kabar betul, gitu ya? Tambahkan perawatan dari dalam, di mana perawatan dari dalam yang memenuhi standar yang gimana. Kalau dulu memang hanya sifatnya antioksidan dulu, betul, antioksidan saja yang dibutuhkan. Tapi sejalan dengan perjalanan waktu tidak cukup antioksidan, tetapi bagaimana melindungi kulit dari lapis per lapis. Dari lapis paling luar, kemudian lapis yang kedua, kemudian lapis ketiga, kemudian juga kalau bisa sih syukur-syukur Anda mampu memberikan asupan nutrisi yang meningkatkan kembali pembentukan daripada sel-sel fibroblast kulit. Jadi nggak cuma separoh-separoh. Nah kalau sudah bicara masalah asupan nutrisi, sebenarnya kita bisa dapatkan kok dari buah-buahan yang kebetulan sudah ada di depan ini tadi. Jadi ada anggur, kemudian ada brokoli, kemudian juga ada jeruk. Itu pada dasarnya kita bisa dapatkan. Jadi buah-buah yang ada di depan kita ini Mbak Dia adalah buah-buah yang paling dibutuhkan untuk kecantikan kulit kita. Betul. Oke. Tetapi memang jumlahnya harus banyak. Cuman daripada pemirsa yang di rumah ribut, rasanya Mbak Lucy sudah punya solusinya. Nah ini gantian Mbak Lucy. Daripada pemirsa juga harus setiap hari berbelanja di supermarket, beli anggur, beli buah kiwi, beli buah ini yang pasti mahal iya, terus ribet juga iya. Nah sekarang ada Kire di sini yang menjadi solusi untuk Anda pemirsa. Apa sih Kire? Bagaimana sih komposisinya dan bla 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 tentang Kire? Mbak Lucy yang akan menjelaskannya. Gimana Mbak Lucy? Jadi penyambung tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Dia, biasanya memang proses pembentukan kulit ini dari dalam keluar, Bukan dari luar ke dalam. Kalau untuk pembentukan pertumbuhan kulit itu dari dalam keluar, tapi untuk pengerusakan kulit ini sendiri dari luar ke dalam. Catat pemirsa ya, kalau untuk pengerusakan itu dari luar ke dalam. Tapi kalau untuk pembentukan atau mungkin pengembalian penggalian itu dari dalam keluar. Ya. Baik. Jadi sebetulnya untuk proses pembentukan kulit ini sendiri dibutuhkan waktu 14 hari dan dimatangkan 28 hari Mbak Ivana dan juga pemirsa. Tapi proses ini sendiri bisa mundur. Jadi bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Bisa dicegah atau bisa diperlambat ya. Oke. Jadi yang menyebabkan proses pembentukan kulit ini bisa mundur, ini bisa disebabkan karena tadi banyak faktor. Salah satunya asupan makanan, terus mungkin perawatan kulit yang salah, terus makanan apalagi di bulan puasa ini penggunaan nasi yang berlebihan bisa juga ya. Bisa kurangnya minum, terus kurang tidur, itu bisa menyebabkan salah satu yang menyebabkan proses pengerusakan kulit ini lebih cepat gitu Mbak. Jadi sebetulnya proses tadi kan 14 hari dimatangkan sampai 28 hari, tapi prosesnya ini bisa mundur 1, 2 sampai dengan 3 bulan. Nah, ini yang dinamakan penuaan dini. Nah, penuaan dini ini sendiri ditandai dengan adanya tadi seperti kulit kering, pakai bedak tidak nempel, pakai bedak belang belentong gitu ya. Terus nanti ini timbul kerut-kerut halus di sekitar garis mata dan garis senyum, terus timbulnya flek-flek hitam seperti itu. Dan
Untuk berbicara mengenai nutrisi kulit ini sendiri berkembang sangat pesat ya Mbak Ivana. Kita kenal dulu pada tahun 90-an itu kita kenal adanya vitamin E untuk pembentukan kembali kolagen. Tapi setelah diteliti ternyata vitamin E ini tidak cukup. Jadi pada tahun 2000 itu kita kenal adanya vitamin C, terus protein ikan untuk pembentukan kembali kolagen dan elastin. Akan tetapi proses pembentukan kulit ini sendiri seringkali dirusak oleh adanya radikal bebas. Oleh karena itu kan perlu dilindungi oleh super antioksidan Mbak Ivana. Dan super antioksidan ini bisa didapatkan dari biji anggur. Nah, biji anggur itu karena dia biji anggur, bijinya anggur, ya? Iya, biji anggur merah. Anggur merah khususnya, iya, karena ada, itu apa namanya, kandungannya ada OPC, oligomer proanthocyanidin, ini merupakan super antioksidan Mbak Ivana. Yang kekuatannya itu 20 kali vitamin C dan 50 kali vitamin E, jadi sangat kuat. Dan pada tahun 2010 ini kita kenal juga ada bukan Bu. Jadi untuk pembentukan kembali seramid, jadi ada kayak kita kenal seperti hand body dari hand body lotion dari dari beras ya, dari kulit ari, beras merah. Jadi untuk membentukkan kembali seramid. Jadi untuk melindungi juga kulit dari pancaran sinar matahari atau bahaya dari sinar matahari atau radikal bebas itu sendiri Mbak. Jadi untuk memenuhi dari asupan nutrisi yang diperlukan ini, maka kami dari PT Marion Sam sudah mengeluarkan suatu produk ini Mbak. Kita keluarkan produk namanya Kirei. Ini sebagai anti-aging, jadi untuk penuaan diri, pencegahan dari penuaan dini. Jadi Kirei ini kenapa kita keluarkan, ini kan kita impor dari Jepang. Kenapa kita impor dari Jepang? Karena kan kiblat kecantikan dari wanita di Indonesia ini khususnya berkiblat pada kecantikan Korea, dari Jepang, Korea, gitu ya. Jepang. Jadi apa sih yang dikatakan cantik? Cantik itu biasanya kulitnya putih, mulus, berarti saya nggak itu. cantik dong. Jadi cantik relatif ya Mbak. Jadi Kirei ini sendiri kerjanya itu bulan demi bulan. Jadi memang tidak bisa Jadi instan. memang tidak instan dan tidak begitu minum langsung ada perubahan seperti iklan-iklan. Ada loh banyak loh malah yang menawarkan. Malah itu yang kita mesti patut waspadai kita mesti patut waspadai. Jadi memang Kirei ini sendiri kerjanya bulan demi bulan, jadi nggak bisa instan karena memang proses pembentukan kulit sendiri tadi kan 14 hari dimatangkan 28 hari Mbak Ivana. Jadi mesti bertahap. Minimal 14 hari yang dimasukkan seperti itu Iya, atau? untuk pembentukan kulit sendiri normalnya itu 14 hari, tapi karena tadi banyak faktor, mungkin asupan makanannya, terus perawatan kulit yang sarap, proses dari 14 hari dimatangkan 28 hari ini bisa mundur. Prosesnya bisa 1 bulan, 2 bulan, sampai berarti tergantung 3 bulan. kerjasama sama diri kita sendiri juga dong, jadi kita mesti pinter-pinter ya memilih asupan makanan. Jadi jangan sembarang kita sikat aja apalagi bulan puasa gini ya. Semua makanan-makanan yang manis-manis terus main hantam aja itu akan menyebabkan proses pengerusakan kulit ini lebih cepat gitu Mbak Ivana. Jadi Kirei ini sendiri pada bulan pertama ini akan melembabkan kulit. Jadi karena ada kandungan kulit ari beras merah tadi kulit ari beras merah tadi ini akan membentuk kembali lapisan seramid. Jadi kulit luar yang mulai menipis itu nanti dibentuk kembali pada bulan pertama. Jadi kalau pakai bedak nggak lagi belang-belentong ya Mbak Ivana. Sudah aman, sudah bisa menempel dengan baik. Jadi kulitnya itu lebih lembab, lebih lembab. Dan pada bulan kedua Kirei ini sendiri karena ada kandungan tadi vitamin C, protein ikan, juga brokoli. Wah, lengkap banget ya. Iya, juga brokoli. Ini akan membentuk kembali kolagen dan elastin. Kolagen dan elastin dia karena proses pembentukan ini sendiri banyak dirusak oleh pengaruh radikal bebas ini, maka kita tambahkan tadi biji anggur tadi Mbak Ivana.
Jadi biji anggur ini sendiri sebagai antioksidannya karena kandungan OPC-nya oligomer proantosianidin tadi, kekuatan antioksidannya itu sangat kuat ya Mbak Ivana. Jadi 20 kali vitamin C dan 50 kali vitamin E. Dan pada bulan ketiga kire ini akan bekerja pada proses pewarnaan. Oke. Jadi ada kandungan lechisit tadi. Lechisit ini fungsinya untuk bagi mereka yang ada permasalahan dengan ini flek hitam di wajah itu nanti akan disamarkan Mbak Ivana. Sekaligus ada Itu efek ada di pencerahan bulan ketiga ya. bulan ketiga dan seterusnya. Dan juga proses pewarnaan kulit. Jadi tidak hanya di wajah saja tapi di seluruh tubuh. Seluruh tubuh karena memang kita mengkonsumsinya dari dalam. Iya, dari gitu dalam. Ya. Ya. Baik. Dan memang kulit ini tidak bisa diputihkan. Tapi cuman bisa dicerahkan dan maksimal pencerahan kulit itu ya kita lihat aja bagian tubuh kita mana yang paling putih, biasanya lengan bagian dalam. Nah, kiri akan bekerja semaksimal Jadi batas itu. maksimalnya adalah putihnya seperti itu gitu ya. Betul. Jadi memang Mbak kulit Lucy. tidak bisa diputihkan tapi hanya bisa dicerahkan Baik, saja. yang bisa saya garis bawahi ini Mbak Lucy tadi kan dikatakan kalau untuk kire ini penggunaannya memang tidak bisa langsung. Jadi ada bulan ke-1 begini efeknya, kedua, Iya, ketiga. Pertanyaannya aman tidak sih kalau untuk digunakan dengan jangka waktu panjang itu Mbak Iya. Lucy? Kira ini sangat aman karena kira ini sendiri dari kandungannya tadi kan ya sudah alami Berbahan ya, dasar jadi alami, baik. betul sekali. Dan kira ini kan konsepnya memang food terapi Mbak Ivana. Jadi cara konsumsinya kira ini pun sangat unik. Jadi bisa dihisap, bisa dikunyah dan bisa juga langsung ditelan. Wah, enak banget. Jadi pemirsa, rasa ya? yang terasa itu lebih ke biji anggur. Saya pernah nyoba, Nah, rasanya iya. memang seperti Gimana, Mbak? permen gitu ya. Sekarang jadi pengen. Iya. Gitu. Ya deh, Jadi nanti kita lanjut lagi ya Mbak Lucy ya. Boleh. Bagaimana sih keunggulan kelebihannya Kire dibandingkan dengan produk-produk lain yang mungkin serupa atau mungkin yang beredar di pasaran yang menawarkan cespleng deh langsung ada perubahan. Nanti untuk Anda juga yang ingin berkonsultasi kita masih kasih kesempatan di segmen ketiga di 031825010 dan di 82570. Sekarang kita break sebentar, kita saksikan tayangan yang berikut ini untuk Anda. Indonesia, detak jantungku, denyut nadiku, berpadu dalam cita-citaku. Saksikan Merah Putih Bawean, Rabu 19 Agustus 2015 pukul 3:30 sore. Hanya di JTV. Acara ini dipersembahkan oleh Didukung oleh Sugeng dalu derek, ya apa kabare dina iki? Pojok kampung nyopori komane bumi iki. Montor Avanza sing nggawa rombongan wong mudik ngalami kecelakaan nang jalan raya Tutuk Sampean Bundur Gresik. Mapet Rioyo stasiun Gubeng Surabaya wis dikebeki barek wong mudik ket isuk. Malah wong mudik kepeksa antri dawa nang lawang. Salah sijine gudang wesi tuwek-tuweke Samsul Huda bedhog kepel mang entek dibadokeni. Acara ini dipersembahkan oleh Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Indonesia, detak jantungku, denyut nadiku, berpadu dalam cita-citaku. Saksikan Merah Putih Bawean, Rabu 19 Agustus 2015 pukul 3:30 sore. Hanya di JTV. Acara ini dipersembahkan oleh Didukung oleh Kire
Clay Anti-Aging Tablets for Beauty from Within. Nah, sekali lagi untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya tentang seputar mungkin permasalahannya pada kulit keriput, flek, atau mungkin jerawat juga boleh sekali. Kita tunggu ya di 031-82510 dan di 82570. Kalau tadi Mbak Lucy sudah menjelaskan tentang bahan dasar dari Kire dan juga ternyata aman sekali dikonsumsi untuk jangka panjang karena memang berbahan dasar alami tadi ya Mbak Lucy ya. Kemudian mungkin pertanyaan dari saya, apakah ada batasan umur, minimal umur berapa sih yang boleh mengkonsumsi Kire ini? Sebetulnya untuk penuaan dini itu sendiri dimulai 25 tahun itu sudah mulai terlihat. Jadi sebelum 25 tahun itu kalau ini disarankan sudah mengkonsumsi begitu ya? Masyarakat kita kebanyakan kalau bicara kerusakan kulit atau penuaan dini, kita nunggu muncul dulu, artinya kita nunggu flek dulu atau flek dulu muncul atau keriput dulu, jerawat parah dulu, karena pada tahap yang berikutnya itu menunjukkan bahwa kerusakan kulit sudah terjadi pada lapisan yang berikutnya dan itu sudah kasep sehingga proses perbaikannya membutuhkan waktu yang lama. Lebih susah lagi pastinya. Jarang orang pergi ke dokter dalam kondisi dia kulitnya kering, jarang. Kalau pergi ke dokter dia memberikan krim, nitip aja deh, saya nitip Mbak Ivana deh. Boro-boro Mbak Dia, apalagi yang kalau ke dokter kulit atau ke dokter kecantikan biasanya kan terkenal mahal daripada ini beli yang padahal cantik itu mahal, tapi kalau udah sakit lebih mahal lagi pemirsa ya kan, perawatannya lebih mahal lagi. Tadi belum dijelaskan dosisnya. Boleh dosisnya berapa, harganya berapa juga pasti pemirsa juga nanti pengen tahu ya. Kalau untuk permasalahan harga nanti di sebelahnya aja. Siap. Ya. Jadi untuk dosis Kire ini sendiri, untuk dosis Kire ini sendiri bisa dikonsumsi ya. Kire ini bisa dikonsumsi dengan dosis 2 kali 2 tablet. 2 kali 2 tablet. Baik. 2 pada pagi dan 2 pada malam. Kalau lagi puasa Mbak Lucy seperti ini, apakah ada perubahan untuk dosisnya? Jadi untuk dosis Kire kalau puasa kaget banget ya, kita terima telepon dulu ya. Solusi Sehat Siang, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum Ibu, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Suparti di Trenggalek. Iya. Suparti Trenggalek. Di Trenggalek ya Bu ya. Baik, monggo Ibu. Iya, monggo Ibu, ada pertanyaan apa Bu? Atau mungkin ada keluhan apa? Nah, ini pertanyaan, umur saya kan sudah 40 lebih. Hampir 50. 40 berapa Ibu? 40, hampir 50. 40 lebih, hampir 50 gitu. Baik. Permasalahan di muka itu mudah jerawat mati. Apa yang kenapa Ibu? Jerawat satu di bawah mata, jerawat yang di muka. Iya. Di bawah mata, telapak mata. Baik, jerawat di sekitar mata. Obatnya bagaimana atau becaknya bagaimana? Itu sudah lama ya Bu ya? Jerawatnya sudah mulai nginjak 40 sampai sekarang hampir 50 umur saya. Sudah 48. Sudah pernah ke dokter mungkin Bu? Sudah pernah konsultasi ke dokter? Pernah ke dokter, ke Trenggalek pernah. Tapi waktu itu pas lagi nggak ada uang, jadi solusinya nggak dipakai gitu. Baik, tidak ada uang, jadi dihentikan terlebih dahulu. Gitu maksudnya. Baik Ibu, baik. Sekarang masih menstruasi atau sudah menopause Ibu? Ibu masih menstruasi Ibu? Atau sudah berhenti, sudah menopause? Iya. Ibu masih menstruasi atau sudah menopause? Belum. Cuma ya pakai becak yang harga 200 lebih untuk di bawah terapuk mata. Oke, Ibu boleh saya tahu Ibu sabunnya sabun apa Ibu? Sabun scrub? Sabun yang dipakai apa Ibu? Biasa aja, biara, kadang-kadang itu aja. Sabun? Ya Ibu, bisa diulangi Ibu, maaf Ibu, sabun apa yang dipakai tadi Bu? Sabun ini biara, sabun biasa, maksudnya sabun yang jual-jual di toko-toko itu aja. Oke, sabun yang biasa di toko-toko, jadi kayak sabun mandi seperti itu. Bukan sabun mandi ya Bu ya? Bukan, nggak pernah pakai sabun mandi, nggak pernah. Jadi sabun apa Ibu? Enggak, itu untuk sabun muka maksudnya. Sabun muka tapi yang biasa dibeli di pasaran. Oh iya, maaf, Ibu jerawat batunya banyak atau cuma sedikit Ibu? Lumayan banyak ya Bu ya? Ibu, jerawatnya kalau misalnya keluar ada nanah kah? Ada nanah Ibu? Di jerawatnya ada nanah? Kering. Oh kering. Yang tulang mati gitu.
Sudah cukup ya? Baik, terima kasih Bu. Nanti kita jawab ya Bu ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, jadi di sekitaran matanya nih Mbak Dia ada jerawat batu yang kurang lebih sudah 10 tahunan ya. Kalau sekarang dari umur 40 sampai hampir di 50 itu. Oke, jadi gini, jerawat batu itu satu memang sulit untuk dilakukan penyembuhan Mbak, jerawat batu. Kemudian yang kedua, ini karena faktor hormonalnya sangat kuat sekali, jadi sehingga kita membutuhkan wanita itu kadang menopause dulu baru jerawatnya hilang. Karena ini berkaitan dengan kasus hormonal. Kalau memang betul ibu didiagnosa mengalami jerawat batu murni ya, dan jerawat batu ini sifatnya adalah merusak. Artinya apa? Artinya jerawat orang yang memiliki jerawat batu memiliki kemampuan regenerasi kulitnya. Kan orang kalau sudah jerawatan ada bekas ada yang berupa flek hitam, ada berupa bopeng. Orang kalau jerawat batu, bekas yang ditimbulkannya cenderung untuk bopeng. Kemudian kalau untuk jerawat batu, biasanya kita akan sarankan ibu tidak menggunakan facial foam yang biasa, tetapi facial foam yang dia mengandung sulfur. Jadi harus lebih baiknya memang ke dokter mungkin ya, jadi bisa diarahkan. Karena biasanya jerawat batu itu ada yang berupa nodul, ada yang memang dia pure jerawat batu. Kalau nodul itu besar-besar, tetapi dia nggak keluar Mbak. Jadi kayak suka bisa keluar, iya kan? paham. Tapi dia nyut-nyut gitu kan. Nah kemudian kalau misalnya yang jerawat batu, biasanya cenderung dia merusak dan biasanya sifatnya adalah adanya nanah. Kalau memang sudah kasus seperti ini, maka saya sarankan tadi kan bedaknya sudah sampai 200 ribuan. Bedak itu sifatnya hanyalah untuk dekoratif, hanya untuk saja. Betul. Sementara pada mereka yang mengalami jerawatan, jadi untuk Ibu Supati, perawatannya ini kita bagi ada SOP-nya. Untuk mereka yang mengalami jerawat batu untuk kita hilangkan. Pertama adalah kami butuh kerjasama dari pasien, terutama dalam hal yang diet. Pasien tidak diperkenankan makan yang manis-manis terlalu banyak. Ini nggak diperkenankan. Kalau pedas-pedas bagaimana Mbak Dia? Pedas, manis, yang karbohidrat tinggi, tolong ibu dilakukan diet. Selama ibu tidak melakukan ini, kami akan sulit untuk melakukan perbaikan. Jadi harus dikurangi ya Bu ya? Betul, betul. Jadi minum teh manis, kalau sudah makan nasi, lauknya jangan mie instan. Dan kalau bisa yang tepung-tepung tidak dulu, mie instan tidak dulu. Kemudian yang kedua, saya tidak melihat kondisi daripada Ibu Suparti tadi. Untuk perawatan mereka yang mengalami jerawat, itu kalau jerawatnya sampai kemeng, kita akan suntik satu-satu. Kita akan suntik. Meskipun itu kecil, iya, kita akan lakukan penyuntikan dengan anti bengkak di daerah yang berjerawat itu tadi, itu satu. Kemudian ataupun juga kita lakukan laser cutter kalau memang si pasien tadi jerawatnya nggak keluar, kita akan keluarkan dengan harus paksa. dipancing. Betul, karena kalau nggak gitu akan sulit. Ini sebagai perawatan dari luar. Mau diangkat dulu? Boleh kita angkat dulu nggak Bapak ya? Halo, selamat siang, solusi sehat. Selamat siang. Iya, dengan Mbak atau Ibu di mana? Siapa? Bu Ida dari Kalimantan. Di Kalimantan. Dengan Ibu siapa, maaf? Bu Ida. Ibu Ida di Kalimantan. Iya, Ibu silakan Ibu. Ada keluhan apa Bu? Enggak, saya mau tanya untuk pembeliannya itu di mana? Karena di saya tinggal di Samarinda. Oh, Ibu di Samarinda. Oke, baik Ibu. Ibu usia berapa sekarang Ibu? 50. 50. Boleh tahu keluhan kulit atau kondisi kulitnya apa sekarang Ibu? Mungkin ada masalah di kulitnya apa? Flek kecil itu dikit aja di muka. Terus Ibu perawatan di Natasha. Oh, Ibu sekarang di wajahnya ada flek hitam. Iya. Flek hitam, boleh tahu Ibu dulu pernah pakai KB nggak Bu, suntik susuk? Iya, suntik saya. Ibu pakai suntik susuk, berapa lama Ibu pakai suntik susuk Bu? Itu ada 20 tahun. 20 tahun. Sekarang saya boleh tanya, flek hitamnya warnanya coklat tua, coklat muda, atau hitam kebiruan? Coklat muda enggak kelihatan betul Mbak, cuman seperti kusam gitu aja Mbak. Oh, seperti kusam. Ibu, saya boleh tahu Ibu perawatan kulit yang dipakai sekarang apa Bu? Pakai pelembab? Saya. Kenapa? Kenapa Ibu? Maaf. Saya perawatan. Maaf Ibu, kenapa Ibu? Saya perawatan di Natasha. Oh, baik, sudah pakai. Baik, Oke, sudah ada baik, perawatan Ibu. ya. Nanti Iya, dijawab. Pengen dari dalam maksud saya gitu. Iya, iya, baik, iya. siap, Baik, siap, Ibu Ibu. Ida, terima kasih ya Bu ya. Nanti kita jawab. Baik, terima kasih. Oke. Yo. Iya, melanjutkan tadi jawaban dari pertanyaan tadi pertama. memang saya katakan perawatan jerawatan itu ada SOP-nya, artinya kita butuh kerjasama dari pasien, itu adalah non farmakologinya. Kita lakukan perawatan luar dan juga perawatan dari dalam. Perawatan luarnya, pori-porinya harus kita buka. Caranya gimana? Kita buka, kalau memang jerawat batu, kita akan laser cutter supaya dia keluar isinya. Dikeluarkan secara paksa, bisa dibilang seperti itu ya? Betul, dengan menggunakan laser kita akan paksa keluar, kemudian kita harapkan dengan isinya tadi kita keluarkan, maka udara itu akan bisa masuk ke dalam pori-pori tadi. Nah, biasanya perawatan laser ini kita bisa kombinasikan dengan asupan-asupan nutrisi atau perawatan luar yang memang sifatnya menjaga supaya dia tetap lembab.
gitu. Itu tujuan perawatan dari luar. Jadi isi-isi yang di dalam itu, orang kalau misalnya jerawatan biasanya kan muka kulitnya itu seperti kulit jeruk. Kenapa Betul, seperti iya. kulit jeruk? Karena di dalamnya banyak sumbatan lemak. Sumbatan lemak ini kita bisa keluarkan, tidak kita pelotot, tetapi kita akan pori-porinya kita akan buka, tetapi secara halus, bukan dengan menggunakan sabun scrub. Kemudian yang kedua, perawatan dari dalam harus kita tambahkan asupan nutrisi yang memang mampu mengendalikan hormonal ibu, karena memang penyebab biang keroknya ya kondisi hormon ini tadi, Betul, Mbak. iya. Tetapi tidak mungkin saya memberikan ibu preparat yang mengandung hormonal gitu ya kan. Iya. Kecuali ibu mau menggunakan karena memang ini sebuah kontradiksi ya, Mbak ya. Jadi ada baiknya ini perawatan dari dalam, kalau ibu mau menggunakan seperti misalnya buah kiwi, itu bagus sekali Bu, bijinya yang kita ambil ibu makan setiap hari. Bijinya untuk, aja ya, Mbak Dia, ya? Untuk membantu Oke. menyeimbangkan kondisi hormon itu tadi. Tetapi tetap yang namanya jerawat batu harus butuh perawatan luar dari dokter. Ya. Hukumnya adalah wajib, Mbak. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk Ibu Ida tadi yang di Kalimantan sudah melakukan perawatan dari luar, monggo Ibu diteruskan. Kemudian untuk masalah suntik, tadi kan sudah ada agak kusam sedikit saja. Ya. Kemudian saya juga lupa menanyakan apakah Ibu masih menstruasi atau tidak. Sudah mulai ada flek hitam, tadi coklat muda. Perawatan luarnya kalau bisa ditambahkan dengan mesoterapi, Ibu, itu akan lebih bagus sekali. Ditambahkan perawatan dari dalam untuk kita bentuk kembali kolagen dan elastinnya. Karena hiperpigmentasi terjadi karena lapisan kedua tuh tipis, Mbak. Ketika lapisan kedua tipis, dia akan bergelombang dan melanin sangat aktif. Tetapi ketika lapisan kolagen dan elastin menjadi begitu tebal, dia tidak akan terlalu sensitif. Apalagi Samarinda kan panas. Betul, iya, Gitu, cuacanya Mbak. seperti itu. Nah, untuk sekarang ini di manakah Ibu Ida atau mungkin Ibu Supati ingin mendapatkan Kire ini? Produk ini bisa di mana? Silakan Mbak Lucy. Mungkin saya lebih jelaskan untuk produknya, Mbak. Oh iya, dosisnya mungkin ya. Nanti Mbak Wiwin akan menjelaskan di manakah bisa betul didapatkan sekali. produk itu. Baik. Jadi menjawab pertanyaan tadi dari Ibu Suparti, kalau untuk jerawat bukan Kire ya, Mbak ya. Jadi kita ada produk yang namanya Acnor. Masih dari PT Marion Sam. Pokoknya luar biasa sekali deh di bulan puasa ini loh pemirsa. Untuk Anda yang terkena wasir, untuk Anda yang rematik, pengen sehat dan juga sekarang pengen cantik, luar dalam kulitnya atau mungkin jerawatnya bablas hilang, PT Marion Sam punya semua solusinya. Sekarang kita akan membahas tentang Acnor dan juga Kire. Jadi untuk Ibu Suparti nanti carinya bukan Kire ya Bu ya, tapi Acnor. Tapi untuk Ibu Suparti nanti carinya Acnor, tapi yang paket lengkap, Mbak. Jadi Acnor ini sendiri kebetulan tadi nggak bawa ya, Mbak. Banyak Iya, sekali permintaan di luar ya. Jadi kalau ini yang berbentuk tablet sebetulnya tablet sama juga. Jadi Acnor sama Kire ini bentuknya tablet. Baik. Dan bisa untuk konsumsinya bisa dikunyah, bisa disap, bisa ditelan. Karena konsepnya juga fruit therapy. Tapi kalau Acnor ini sendiri yang lebih terasa itu rasanya seperti buah kiwi. Kalau Kire lebih ke biji anggur. Jadi untuk Ibu Suparti ini bisa nanti cari Acnor yang paket lengkap. Jadi biasanya di sini ada jendelanya. Ada jendelanya, iya. Jadi ada tablet dan juga ada oles. Jadi untuk Acnor yang liquid ini nanti bisa dioleskan 1 sampai dengan di bagian yang berjerawat, 3 kali sehari pada bagian yang berjerawat. Berjerawat ini nanti fungsinya untuk pembukaan pori-pori seperti tadi disampaikan oleh Ibu Dia. Pembukaan pori-pori sehingga sumbatan-sumbatan lemak ini akan bisa dikeluarkan, Mbak. Tapi dikeluarkan dalam bentuk jerawat. Untuk awal Ibu Suparti di laser. Di laser dulu ya. Di laser dan ditambahkan asupannya dengan tapi yang pasti Acnor ini pemirsa pengobatannya juga dari luar dan dalam ya. Betul karena sekali. ada yang secara diminum dan juga ada secara ada 2 dioleskan. sediaan sebetulnya. Luar biasa jadi sekali. untuk Ibu Suparti nanti bisa cari yang paket lengkap. Jadi ada Acnor tablet dan juga liquid. Liquid itu dioleskan di tempat yang berjerawat. Nanti kita lanjutkan lagi bagaimana kelebihan Kire dan juga di manakah Anda bisa mendapatkan produk yang satu ini setelah jeda yang satu ini kita dalam Solusi Sehat Siang. Saksikan Merah Putih Bawean, Rabu 19 Agustus 2015 pukul 3:30 sore
hanya di JTV. Acara ini dipersembahkan oleh Didukung oleh Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70, ayo datang dan ikuti lomba-lomba di acara Kampung Guyup Rukun Merdeka. Acara ini dipersembahkan oleh Sarimi Isi 2. Minyak kayu putih Caplang. Saksikan Merah Putih Bawean, Rabu 19 Agustus 2015 pukul 3:30 sore, hanya di JTV. acara ini dipersembahkan oleh Didukung oleh Ya, kita masih kasih kesempatan untuk Anda pemirsa, silakan menghubungi kami di 031-825-110 dan di 825-170. Sampaikan keluh kesah Anda pemirsa seputar permasalahan mungkin yang ada di wajah Anda, berjerawatkah, flek hitam mulai muncul atau mungkin keriput, karena kita mempunyai pengobatan dari dalam dan luar. Nah, tadi kita melanjutkan lagi untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab tadi, mungkin pertanyaan kedua ya Mbak Lucy ya, untuk pertanyaan Ibu Ida. pertama tadi yang pertama belum. masih belum ya? Baik, monggo. Jadi seperti tadi dijelaskan bahwasanya memang pengobatan jerawat ini tidak bisa difokuskan untuk luar saja, karena kan penyebab jerawat itu dari faktor dalam sama luar. Betul. Tadi yang dari luar bisa menggunakan Acnor liquid, dioleskan 1 sampai dengan 3 kali oles. Setelah wajah dalam kondisi bersih ya Mbak, dioleskan sambil dipijit ringan selama kurang lebih ya 2 menit lah ya. Baik. Itu jadi bisa dioleskan, ditambah dari pengobatan dari dalamnya. Dari dalamnya ada kandungan chasteberry dan biji kiwi. Ini fungsinya untuk menyeimbangkan hormon karena kan tadi hormonnya jerawat itu disebabkan karena ketidakseimbangan hormon. Bisa juga untuk mengontrol produksi kelenjar minyak yang berlebih. Jadi wajah yang mengkilat gitu loh Mbak, masih wajah yang terlalu berminyak itu nanti bisa dikontrol produksi kelenjar minyaknya. Baik. Dan dari Acnor tablet sendiri ini ada kandungannya pumpkin seed. Ini fungsinya untuk mempercepat proses peradangannya tadi. Jadi kalau jerawatan jangan lama-lama karena menyebabkan bekas dan bopengnya tadi. Dan yang ketiga ada kandungannya barley grass. Barley grass ini fungsinya untuk untuk meregenerasi kulit. Jadi untuk membentuk kembali tadi seperti bekas jerawat tadi bisa dihilangkan bekasnya sama yang bopeng tadi Mbak. Jadi untuk regenerasi kulitnya bisa. Dan untuk konsumsinya ini bisa konsumsi Acnor tabletnya 2x2. Jadi 2 tablet pada pagi dan 2 tablet pada malam. Tapi apabila terjadi ada perubahan, dosisnya ini bisa diturunkan lagi Mbak. Jadi 3x1, 2x1, dan untuk perawatan saja cukup 1 tablet per hari. Dan cara konsumsinya juga sangat unik. Jadi Acnor ini sendiri bisa konsumsinya bisa dihisap, bisa dikunyah, bisa ditelan karena rasanya nggak pahit, pahit seperti obat ya. Karena memang konsepnya ini sendiri fruit terapi. Jadi yang lebih terasa kalau Acnor ini lebih ke kiwi Mbak. Buah kiwi. Jadi rasanya nggak pahit kayak obat gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Oke. Dan untuk pertanyaan kedua dari Ibu Ida tadi yang sudah melakukan perawatan dari luar juga gitu kan, kira-kira harus dibantu dengan kire ya? Dengan dosis berapakah Mbak Lucy? Jadi untuk tadi pertanyaan dari Ibu Ida, tadi kan sudah perawatan di dokter ya, itu dilanjutkan aja Bu, yang dari luar. Dan dari dalamnya bisa dibantu dengan konsumsi kirenya Ibu. Jadi konsumsi kire
Ya. Baik, kita terima telepon terlebih dahulu. Halo, Solusi Sehat. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Ibu siapa, di mana? Ibu Vivi. Ibu Vivi di mana? Di Tarakan, Kalimantan. Di Tarakan. Timur. Silakan, Ibu. Ada keluhan apa ini, Bu? Iya. Ya, Bu. Iya, silakan, Ibu. Ada pertanyaan apa? Mau ini flek-flek hitam di pipi. Flek hitam. Ibu usia berapa sekarang? 38. 38 tahun. Ibu KB-nya apa, Bu? Apa? KB-nya apa? Pakai pil KB, suntik, susu? IUD. Ibu pakai IUD? Iya, IUD. Oke, Ibu saya boleh tahu Ibu kalau keluar rumah pakai tabir surya nggak? Sunblock? Pakai dari kemarin, dari apa tuh? Ada orang perawatan kecantikan. Dari perawatan. Baik. Oke, jadi Ibu pakai sunblock ya, Bu ya? Iya, pakai. Habis itu nggak pakai lagi, kembali hitam lagi, tambah parah. Oh, sekarang tidak menggunakan lagi dan bertambah Yang Ibu parah. pakai itu sunblock apakah pemutih? Kayaknya dia kasih siang malam gitu. Apa? Kenapa, Ibu? Maaf, bisa diulangi? Krem gitu, krem siang malam. Oh, krim siang. Jadi itu belum termasuk tabir surya ya? Atau sudah termasuk? Ya. Baik. Oke, baik Ibu nanti dijawab ya, Ibu. Yang Iya. warnanya hitam atau coklat, Bu? Hitam. Hitam ya, Bu oke. ya. Baik, Ibu. Baik, Ya. Ibu Vivi, nanti kita bantu jawab ya, Bu ya. Terima kasih sudah menghubungi kami, Bu. Ya. Mbak Dia mau langsung Langsung menjawab Atau mau yang ini dituliskan? atau Mbak Ya. Lucy mau melanjutkan tadi ya? Iya. Atau tadi dijawab sekalian biar saya ini. Oke, jadi untuk Ibu Vivi tadi, flek hitam ini kita bagi dua. Pertama adalah flek yang permanen, yang kedua adalah flek yang temporer. Aku balik, satu temporer, dua permanen. Baik. Temporer biasanya terjadi pada lapisan epidermis, biasanya terjadi karena faktor peradangan seperti jerawat. Untuk menghilangkannya sangat mudah sekali, bukan dengan menggunakan pemutih, tetapi kita berikan asupan nutrisi dari dalam, dia nanti akan mengangkat sendiri. Karena kan yang hitam ada di atas, sehingga dengan asupan nutrisi dia akan terdesak, dia akan lepas. Hilang, begitu Betul. ya? Tetapi kalau flek hitam yang terjadi di lapisan berikutnya seperti yang dialami oleh Ibu Vivi ini, sifatnya lebih kepada permanen, sehingga apalagi warnanya sudah sampai hitam, warnanya biru, maka perawatannya adalah ada perawatan luar dan ada perawatan dari dalam. Perawatan luar biasanya kita gunakan laser, Mbak. Jadi kita akan laser atau kita lakukan mikrodermabrasi, kita akan amplas karena sudah terjadi di lapisan yang paling bawah. Tetapi harus ditambahkan perawatan dari luar untuk kita tebalkan lagi kolagen dan elastinnya, dan ini butuh waktu sekitar 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Dan untuk untuk meminimalisasi menghilang rasanya susah ya, Bu ya. Yang bisa dilakukan adalah kita samarkan, kita kecilkan ukurannya dan kita cegah untuk berulang. Dan kasus seperti ini tadi Ibu katakan, saya curiganya dari krim yang Ibu pakai itu ada pemutihnya, karena tadi Ibu sempat bilang begitu krimnya nggak dipakai dia lebih hitam. Iya. Ya, itu saya jadi ada curiganya. faktor semacam kecanduan dari krimnya itu. Karena pada dasarnya kalau Ibu hanya menggunakan pelembab, hanya menggunakan tabir surya, sabun dan krim malam biasa tanpa mengandung pemutih, harusnya kulitnya tidak menjadi jauh lebih hitam. Betul. Ibu kalau masih ada sisa krimnya, Ibu bawa di bawah sinar matahari, dia mengkilat atau tidak. Kemudian cara mengetesnya betul, seperti kalau itu. memang mengkilat, maka itu kita pastikan ada kandungan merkurinya, atau Ibu lihat di kemasannya ada indikasinya ada tulisannya Hg atau tidak. Dan kemudian ataupun juga kandungan hidrokortison yang di atas 5% itu memang mengandung pemutih yang luar biasa. Jadi kalau saran saya, Ibu pergi ke dokter, kita berikan perawatan dari luar, kemudian dengan satu paket perawatan lengkap, kemudian kita lakukan laser atau kita lakukan mikrodermabrasi, tambahkan perawatan dari dalam. Kondisi ini akan memburuk manakala Ibu tidak atasi dari sekarang, manakala nanti Ibu menopause, karena sifatnya lebih kepada permanen. Baik. Nah, sekarang Mbak Lucy mungkin mau menambahkan untuk menjawab yang tadi, Mbak Lucy, Ya, silakan. jadi untuk Ibu Vivi ya, tadi permasalahannya kan ini ya, flek hitam ya di pipi. Jadi setelah tadi dilakukan laser atau mikrodermabrasi, jadi bisa konsumsi kirenya. Kire ini sendiri, ya. Kira ini sendiri nanti akan bekerja pada bulan ketiga, Mbak. Jadi nanti akan menyamarkan flek-flek hitam, tapi memang tidak bisa menghilangkan, tapi disamarkan. Jadi bisa disamarkan. Dan untuk Ibu Vivi ini bisa konsumsi produk kirenya dengan dosis 2 kali 2 tablet, jadi 2 pada pagi dan 2 pada malam. Jadi dosis secara awal teratur. seperti itu. Nanti kalau sudah ada perubahan baru ada pengurangan dosis. Apabila begitu terjadi ya, Mbak Lucy, ada perubahan, dosisnya bisa diturunkan lagi Bu Vivi. Jadi 3 kali 1, 2 kali 1 sampai
1 tablet saja per hari. Baik, jadi untuk Ibu Suparti, Ibu Ida dan juga Ibu Vivi pastinya ingin sekali mendapatkan Kire di mana sih, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Wiwin. Jadi sementara kita break terlebih dahulu, nanti kita masuk di segmen terakhir di Solusi Sehat Siang, solusi kesehatan untuk Anda. Saksikan Merah Putih Bawean, Rabu 19 Agustus 2015 pukul 3:30 sore, hanya di JTV. Acara ini dipersembahkan oleh Didukung oleh Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70, ayo datang dan ikuti lomba-lomba di acara Kampung Guyup Rukun Merdeka. Acara ini dipersembahkan oleh Sarimi Isi 2, Minyak kayu putih Caplang, Saksikan Merah Putih Bawean, Rabu 19 Agustus 2015 pukul 3:30 sore, hanya di JTV. Acara ini dipersembahkan oleh Didukung oleh Ya, baik, masih di Solusi Sehat Siang, solusi kesehatan untuk Anda. Sekarang kita akan memberikan informasi untuk Ibu Suparti, Ibu Ida, Ibu Vivi, dan juga untuk semua pemirsa JTV. Di mana sih Anda bisa mendapatkan produk Kire ini? Kemudian harganya berapa sih? Apakah memang kalau ingin cantik itu harus mahal sekali atau bagaimana? Silakan Mbak Wiwin, bisa bantu jelaskan untuk pemirsa JTV. Ya, baiklah Mbak Ivana. Untuk Ibu Suparti yang di Trenggalek tadi, Ibu untuk mendapatkan Aknor Bandit yang Aknor paket lengkap, Ibu bisa mendapatkan di Apotek Kimia Farma. Ini harganya terjangkau, 170.000 Mbak Ivana. 170.000. Itu yang untuk tablet paket aja lengkap. ya? Tablet plus liquid. Oke. Kalau untuk yang tablet aja harganya 135.000. Lebih murah, tapi lebih baik memang yang lengkap ya, karena bisa maksimal. Baik. Iya, bisa didapatkan di Apotek Kimia Farma Trenggalek atau ke info penjualan di 085 204 573 677. Terus untuk Ibu Ida yang di Samarinda, harga kirenya ini sangat terjangkau sama dengan Aknor yang lengkap itu 170.000. 170.000 bisa dikonsumsi untuk 1 minggu, betul? Dua kali, ya 1 mingguan. Ya, tergantung. Kalau ini tadi kan dosisnya 2 kali 2, ya cukup untuk seminggu. Ini Ibu bisa mendapatkan kelayanan antar di 08 777 100 1007. Sama dengan Ibu Vivi tadi ya. Ibu Vivi juga di Tarakan belum ada, di sana kita bisa layanan antar ke 08 777 100 1007. Baik, jadi untuk Ibu Suparti, Ibu Ida, Ibu Vivi, semuanya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Wiwin di mana sih Anda bisa mendapatkan, dan untuk harganya juga sangat-sangat terjangkau ya. Untuk harga segitu demi kecantikan dan juga demi pencerahan, kecerahan kulitnya, apa sih yang enggak gitu kan ya. Nah sekarang juga mungkin Anda yang masih belum mengerti juga di mana nanti untuk bisa mendapatkan layanan antar, mungkin bisa diulangi sekali lagi Mbak Wiwin. Untuk layanan antar bagi pemirsa di Surabaya dan sekitarnya mungkin nggak ada waktu ya Mbak ya. Anda bisa menghubungi ke layanan antar di 0813 57 89 86 86 atau untuk
Untuk layanan antar dari pusat dari layanan kita Mariam Sam di 08777 100 1007. Atau untuk konsultasi lebih lanjut bisa SMS bisa ya? Ke 085 33 022 1177 atau ke 082 242 181 022. Yang pasti pemirsa di layar kaca Anda sudah dijelaskan di situ di beberapa kota di mana sih untuk Anda bisa mendapatkan produk Kire ini. Jadi sekarang bisa segera difoto mungkin dengan handphonenya, di capture biar tidak hilang ya. Nah sekarang Mbak Dia mungkin ada yang terakhir yang ingin disampaikan buat pemirsa JTV. Apa nih Mbak Dia? Oke, jadi karena memang kesehatan kulit Anda begitu berharga, yuk kita lakukan perawatan kulit mulai dari sekarang. Lakukan perawatan kulit luar dan dalam, tidak hanya difokuskan hanya dari luar saja. Apalagi menghadapi nanti bulan Lebaran harus cantik dong. Muka kita kinclong. Kemudian kalau ada lalat dia langsung kepleset ya. Betul. Jadi lakukan perawatan kulit luar dan dalam. Perawatan luar tujuannya adalah untuk meminimalisasi efek samping akibat pengaruh dari luar. Terdiri dari pelembab, tabir surya, kemudian sabun, toner dan juga krim malam. Nah, sedangkan untuk perawatan dari dalamnya, carilah asupan-asupan nutrisi yang memang mampu menjaga kesehatan kulit Anda, tidak hanya dari di lapisan kedua saja, tetapi harus lengkap. Jadi setiap lapisan harus mampu melindunginya. Oke, jadi sekarang sudah cukup jelas untuk Anda pemirsa. Anyway, by the way Mbak Lucy, kalau kita berbicara tentang Kire, apakah boleh dikonsumsi untuk para cowok, pria? Boleh Lupa dong. saya tadi nggak sempat nanya. Boleh Jadi yang banget. kepengen kulitnya cerah, bebas dari flek ataupun jerawat, tidak cuma kaum perempuan aja ya kan? Kire ini sendiri bisa dikonsumsi tidak hanya bagi wanita ya, tapi pria juga bisa. Karena kan yang pengen cantik, pengen ganteng. Betul. Kan kalau perempuan pengen cantik, jadi bisa konsumsi. Yang pengen ganteng, pengen kulitnya mulus. Jadi tanpa flek atau mungkin kerut-kerut di ini biar nggak pokoknya kusam, lebih oke lagi bisa lah. konsumsi Kirenya, bisa konsumsi untuk perawatan aja cukup 1 tablet saja per hari pada malam hari. Oke, mudah-mudahan pemirsa JTV di mana saja bisa lebih cantik lagi, lebih cakep lagi dengan Kire pastinya. Harganya terjangkau dan mudah didapatkan di mana saja. Baik, saya Fana Rauf yang bertugas mewakili seluruh kru untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan ini. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.